Shalom, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat. Jingga memberikan kesan hangat dan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan. Hijau adalah warna alam dan membawa suasana santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Mari Bapak Ibu, kita akan masuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama dengan menghayati bahwa Tuhan Allah yang senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan dari NKB 34, bait yang pertama dan kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini, ditandai dengan mematikan satu lilin Prapaskah, dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit
bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janjinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Allah kepada manusia selalu indah dan tepat pada waktunya. Dia adalah setia dan adil sepanjang kehidupan umat manusia. Dia selalu menopang kita dimanapun kita berada. Mazmur 25 ayat 10 mengatakan demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Janji yang manis. Janji yang manis tak terlupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku mengimpimu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, janji kami kepadamu banyak yang kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji. Namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, sering kami abai pada janji. Seringkali kami ingat pada janji kami, namun enggan karena berat untuk menjalankannya. Kami lalu menyatakan janji kembali kepadamu. Namun sebenarnya tanpa sengaja, seringkali pula kami menyangkalmu. Pernah kami berjanji untuk melayanimu dengan setia, namun akhirnya mangkir dari pelayanan. Banyak kali kami berjanji untuk selalu mendekat kepadamu di dalam doa-doa kami. Tapi justru malah kami tidak mendekat kepadamu dan asik dengan kegiatan yang kami miliki. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami.
Ya Tuhan, janji kami pada sesama pun, mereka yang kami jumpai secara fisik, bahkan terkadang banyak kali kami ingkari pula. Sering kami tidak lagi jujur, bahkan mengingkari janji kami kepada sesama. Tuhan, Ampunilah ampuni dosa kami. Ya Tuhan, seringkali alam juga kami abaikan. Engkau sudah menjanjikan keselamatan terhadap alam semesta, namun justru kami kerap menyakitinya dengan tindakan kami yang berlaku sembarangan. Tidak enggan kami membuang sampah di sembarang tempat. Bahkan kami juga tidak lagi memberikan ruang terbuka hijau di sekitar rumah kami. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dibacakan dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24 demikian. Kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya, sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan. Namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah berikan pengampunan-Nya seperti dalam sabda-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 372. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut kami. Itulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja, Silakan duduk. Kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan di pagi hari ini dan sore nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu,
untuk pengampunan dan anugerah-Mu. Biarlah itu boleh mempersiapkan kami pada saat ini untuk dengan damai boleh menyambut firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan kami untuk mengarahkan hati pikiran, telinga fisik maupun telinga rohani kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan sabda-Mu dengan setia dan dengan rendah hati menerima sabda-Mu itu, sehingga firman-Mu boleh masuk ke dalam kehidupan kami, terwujud nyata melalui perilaku kami, tutur kata kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anakku sedia mendengarkannya. Demi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, pada Minggu Prapaskah yang pertama, dibacakan dari Injil Markus pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang 9 sampai dengan ayat ke-15. Ada melewati 3 judul perikop sekaligus, berarti ada 3 peristiwa sekaligus yang boleh kita baca dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu Yesus dibaptis Yohanes, yang kedua pencobaan di padang gurun, dan yang ketiga Yesus tampil di Galilea. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memberlakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Berbahagia orang yang hatinya takut akan Tuhan. Hosiana. Berbahagia orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Puji Tuhan, kembali hari ini kita bisa hadir di dalam ibadah karena 2 minggu yang lalu terhalang banjir yang melanda di wilayah kita. Satu hal yang membuat banyak orang kesusahan, menderita, bahkan ada orang-orang yang biasanya ketika banjir tidak mengungsi, ikut mengungsi. Karena banjirnya cukup besar, ya. Setiap kali jalanan dinaikkan, rumah dinaikkan. Dan setiap kali hal itu terjadi, maka pasti air mencari tempat yang lebih rendah, sampai akhirnya ke tempat-tempat yang biasanya tidak kebanjiran. Karena sekarang sudah menjadi sama dengan jalanan, dimasuki rumah, dimasuki air. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun belum terpasang di dinding tema besar kita pada tahun ini,
bersama-sama dengan GKI dan GKJ adalah menjadi manusia Paskah. Itu tema ini nanti akan digumuli ketika puncak perayaan Paskah nanti, menjadi manusia Paskah. Dan beberapa hal perlu kita kaji lebih dalam selama merayakan masa Prapaskah supaya nanti bisa menjadi manusia Paskah. Yaitu yang pertama, pada hari ini kita perlu punya pengharapan karena ada janji Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita perlu mempunyai keberanian untuk percaya dan memegang kepercayaan. Itu di minggu selanjutnya. Kemudian perlu juga memiliki kecintaan pada Allah dan baitnya. Selanjutnya menyadari kebenaran bahwa anugerah kasih Allah itu menghidupkan kita. Dan yang di minggu Prapaskah yang kelima, kita diajar pula untuk menyadari betapa besarnya kasih Allah tersebut sehingga melampaui hukuman yang harus kita terima. Dan akhirnya tantangan kehidupan di minggu yang keenam, supaya kita berani mengalami penderitaan yang bisa saja terjadi pada semua orang, bahkan seluruh makhluk hidup. Kemudian di penghujung dari rangkaian Prapaskah memasuki masa Paskah itu, kita memasuki masa-masa kelam karena menyaksikan kembali, menghayati kembali karya Kristus yang seolah menuju pada kekalahan, salib yang selalu dihina, diejek, salib yang di ujung dari itu semua ada kebangkitan Kristus, kemenangannya, ada Paskah. Nah, melalui perjalanan 6 minggu Prapaskah kita diajak untuk menghayati keseluruhan proses menjadi manusia Paskah yang di beberapa jemaat DKI sekarang lebih suka mengambil istilah Paskah, bukan Paskah. Tapi saya masih memakai kata Paskah. Pada pagi hari ini kita masuk dalam tema yang pertama, berpengharapan dalam perjanjian Allah. Tahukah Ibu Bapak Saudara, seringkali sebuah pengharapan itu jadi penting, bahkan sangat penting ketika kita berada dalam kondisi yang paling lemah. Kalau kondisi biasa-biasa saja, pengharapan itu tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita dalam kondisi paling lemah, itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dalam kondisi yang kita sadari tidak enak, yang membuat kita menderita, maka kita ingin segera lepas. Ingin keluar dari situasi yang tidak menyenangkan, bahkan ini susah, menyusahkan. Pada saat itulah keinginan kita terbentur pada sebuah kenyataan, wah ini tidak bisa. Sangat sulit, tidak ada jalan keluar. Sepertinya di depan itu gelap. Aku sudah tidak bisa berjalan lagi. Sehingga kemudian ada teriakan yang tidak terucapkan, Tuhan tolong, aku sudah tidak sanggup. Bagi orang yang tidak punya Tuhan, mereka akan segera putus asa. Segala cara akan mereka kerjakan, yang penting bisa keluar dari penderitaan. Ada yang ambil jalan pintas dengan bunuh diri. Ada yang mencuri, ada yang merampok bahkan dengan kekerasan. Ada yang melakukan berbagai-bagai kejahatan. Bahkan ada yang kemudian bersekutu dengan kegelapan, menjual jiwa mereka pada penguasa kegelapan. Ini bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kekuatannya ada pada harapan. Harapan yang kita miliki bersumber dari sebuah perjanjian. Mari kita lihat bacaan kita hari ini. Injil Markus bercerita dengan sangat cepat, hanya dengan silahkan hitung 7 ayat saja. Markus mengisahkan kembali proses dari pembaptisan Yesus. Kemudian Yesus dicobai di padang gurun, dan segera Yohanes Pembaptis ditangkap sebagai cara untuk
menegaskan bahwa peran utama segera beralih dari Yohanes Pembaptis beralih kepada Yesus. Lihat judul di Markus 1. Diceritakan terlebih dahulu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, untuk supaya Yesus bisa masuk sebagai peran utama, Yohanes Pembaptis ditangkap. Seluruh karya penebusan yang diawali dengan hadirnya Sang Pembuka Jalan kini dilanjutkan oleh Sang Kristus, Sang pemeran utama berita Injil Markus. Saya tidak akan bicara tentang baptisan Yesus karena sudah pernah dibahas. Tapi bicara tentang baptisan dalam konteks kehadiran kerajaan Allah dan kebenarannya. Sehingga kita memahami di sini ya, dan juga kita melihat perspektif atau cara pandang lain tentang baptisan adalah lambang kesediaan untuk taat pada kehendak kerajaan Allah, pada kehendak Bapa. Ya, dan itulah yang ditunjukkan Yesus ketika Yohanes mencoba menolak. Enggak, ini harus dilakukan karena ini menjadi kehendak Bapa. Jadi baptis adalah tanda lambang kesediaan untuk taat pada kehendak kerajaan Allah. Bukan sekedar penyucian atau pembasuhan atas dosa. Ataupun menjadi sebuah tanda meterai bahwa kita dijadikan anak Allah, anak raja. Sehingga dijanjikan oleh hamba-hamba Tuhan akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan karena sudah menerima Yesus. Atau seperti yang ditegaskan dalam buklet yang dibagikan di depan, silakan dibaca nanti. Baptis bahkan gereja tidak memastikan saudara akan selamat. Nanti dibaca ya. Kalau saudara tidak lahir baru. Intinya buklet itu adalah itu. Dan saya memahami lahir baru sesuai dengan konteks cara pandang kita tentang baptisan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah hidup yang diperbarui oleh karya Kristus, oleh karya Roh Kudus, sehingga semakin hari kita semakin taat kepada Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya inilah lambang engkau masuk dalam perjanjian tersebut. Baptis menjadi sebuah bagian perjanjian, kita sedang masuk dalam janji bahwa Tuhan akan memberikan engkau keselamatan damai sejahtera, tetapi engkau harus tunjukkan diri sebagai orang yang belajar semakin hari semakin taat kepada Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pihak Allah sudah pasti. Karena berapa tahun, berapa lama kita hidup sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa akhir dari kisah-kisah Injil ditegaskan dengan sebuah kalimat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahu pasti, Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita tahu, ada kehidupan yang kekal di sana. Kita diberitahu, dan kemudian belajar beriman. Percaya, punya harapan tentang itu. Tuhan sudah membuktikannya. Tapi bagaimana dengan kita? Dari pihak manusia. Karena itu diperlukan perjalanan hidup yang mematangkan dan membuktikan bahwa perjanjian tersebut akan sungguh menjadi milik kita atau tidak. Sehingga setiap orang yang terlibat dalam perjanjian itu, saya dan saudara, perlu diuji. Kehidupan kita ini adalah ujian itu. Dan ujiannya bukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang biasa-biasa saja. Ujiannya adalah penderitaan. Beberapa dari kita sudah pernah mengalaminya, bahkan mungkin beberapa kali, atau bahkan sekarang sedang berusaha bangkit kembali. Saudara tidak akan disebut sebagai suami yang setia
Kalau saudara punya istri yang cantik, kaya raya, selalu sayang pada saudara, dengan kata-katanya yang manis, dengan tingkah lakunya yang lemah lembut, ia selalu ada di saat saudara membutuhkan, dia selalu memberikan dukungan, semangat, tidak segan untuk memberikan pujian. Hal yang sama juga ditujukan kepada istri-istri. Tidak bisa disebut sebagai istri yang setia kalau semuanya itu wow, baik, luar biasa. Kalau saudara mendapatkan suami istri yang sempurna seperti itu, maka saudara dan saya tidak layak diberikan pujian sebagai suami yang setia. Ya wajarlah, gue setia, semuanya baik, menyenangkan. Tetapi kesetiaan saudara dibuktikan seiring berjalannya waktu jika saudara tetap hidup bersamanya dalam suka dan duka, di dalam sehat dan sakit. Ingat ya, janji pernikahan waktu dulu yang sudah menikah. Meskipun kadang suami atau istri kita begitu menjengkelkan, kata-katanya kadang tidak menyenangkan, dan kebiasaan buruknya semakin banyak kita ketahui dari hari lepas hari. Dan itulah ujian kesetiaan saudara pada dirinya, pada pasangan kita. Demikian juga dengan anak, dengan orang tua. Orang tua ya senang setia baik-baik saja pada anaknya kalau anaknya itu menurut ya, rajin belajar, nilainya bagus-bagus, berprestasi sebagai sayang. Tapi ujiannya adalah ketika mereka tidak sebagaimana yang kita harapkan. Demikian juga dengan orang tua. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang kemudian kita katakan sebagai menyusahkan, ini penderitaan, itulah justrunya ujian kesetiaan kita. Jadi tidak mungkin ada anak-anak Tuhan yang lulus uji perjanjian tanpa sekalipun mengalami ujian. Bahkan Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis harus melaluinya. Kita lihat bacaan tadi. Segera sesudah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun sendirian, tidak ada temannya. Sehingga tidak ada sedikit pun makanan yang dijumpainya. Puasalah dia. Puasa, karena memang kadang tidak memungkinkan. Selama 40 hari dan di saat-saat itu dia harus menghadapi ujian yang diizinkan Bapa kepadanya. Iblis dipersilakan untuk mencobai kemanusiaan Sang Kristus. Perlu kita sadari, tidak mudah untuk menganalisa cobaan iblis dengan tanggapan yang tepat di saat-saat manusia lapar. Saat kita lemah, ujian itu semakin berat. Kadang-kadang kita salah mengambil jalan. Ya, orang lapar itu biasanya mudah marah, tidak bisa menjaga kekudusan. Demikian juga orang menderita. Yesus pada saat itu tidak hanya lapar, dia juga menderita secara fisik karena tidak makan. Selama itu semakin lemah. Tapi ini yang ditunjukkan. Yesus belajar taat. Dia bisa menang dari pencobaan iblis. Jadi Yesus pun juga mengalami cobaan. Dan terus selama hidupnya mengalami cobaan. Dengan orang-orang yang tidak semuanya menerima. Ada orang-orang yang kemudian melawan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan sampai akhirnya penyaliban. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Bukankah ia telah berjasa besar pada Allah? Dia sudah membuka kesadaran umat pentingnya bertobat. Bukan hanya orang non-Yahudi saja yang harus dibaptis. Proselit. Baptisan sudah ada pada waktu itu. Supaya orang-orang yang bukan Yahudi diterima di antara bangsa Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi yang merasa, wah aku ini sudah anak Allah. Mereka harus menyadari dosa-dosa mereka. Supaya hati mereka bisa melihat betapa mereka sangat
membutuhkan Sang Kristus karena keberdosaan mereka. Bertobatlah kamu, hai ular budak. Yohanes sudah sangat setia dalam hidup sederhananya, sehingga ia sanggup melihat peranannya di hadapan Sang Kristus dengan kerendahan hati. Kita melihat banyak orang Yahudi yang sudah disiapkannya, bahkan muridnya sendiri menjadi muridnya Kristus. Bahkan Sang Kristus sendiri minta dibaptis supaya kehendak Allah dikatakan. Tapi tidak cukup. Yohanes harus dimurnikan. Ia harus diuji, yaitu melalui kebebalan penguasa yang menolak percaya, merasa tersinggung dengan ucapannya, tegurannya. Dia dicap, ini pengacau keamanan kerajaan. Kita tahu pada satu titik, Yohanes bahkan harus memastikan, apa benar ya dia yang sudah aku baptis dulu, Yesus ini benar-benar Mesias yang dinantikan. Dan ia dipuaskan dengan jawaban real, kesaksian orang-orang. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jawaban yang disampaikan berdasarkan kesaksian yang dijumpai oleh murid-muridnya, yang sudah mengalami karya Kristus, ini kemudian melegakan hati Yohanes. Ia punya pengharapan bahwa tugasnya sudah hampir selesai. Ia siap mengalami apapun yang terburuk yang akan diterimanya, yaitu kematiannya. Dengan apa? Mata yang tertuju kepada Sang Pengutusnya. Dan kita juga tahu kan, Sang Kristus juga akan mengalami sesuatu yang serupa dengan Yohanes Pembaptis. Bahkan lebih mengerikan dari itu, sehingga karena beratnya itu, Yesus harus berteriak, apa? Eli, Eli, lama sabatani. Artinya apa, Bu Bapak? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebuah pernyataan orang yang sangat-sangat menderita. Nah, saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung, bahkan sangat beruntung. Orang lain berlomba-lomba untuk taat pada Tuhan, untuk berbuat baik, supaya dapat pahala yang besar dan akhirnya diselamatkan. Kita justru sebaliknya. Keselamatan sudah diberikan kepada kita. Amin. Selamatan sudah diberikan. Lalu apakah kita tidak perlu berlomba-lomba berbuat taat dan berbuat baik? Perlu nggak? Perlu. Tapi niatnya beda. Kita lakukan itu untuk menyenangkan Dia yang sudah menjamin keselamatan itu, untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak salah telah memberikan anugerah keselamatan pada kita. Kita yang mau membuktikan Tuhan tidak salah. Aku bersyukur Tuhan. Sehingga saat ini bagi anak-anak Allah yang terikat dalam perjanjiannya, keselamatan, Ibu Bapak, keselamatan itu harus selalu menjadi pengharapan yang melegakan kita. Apakah keselamatan itu hanya untuk nanti? Tidak. Sekarang pun, selama kita berjalan melakukan tugas-tugas kita di dunia, keselamatan sudah diberi. Shalom, damai sejahtera itu diberikan. Sekarang, kesempurnaannya nanti. Karena itu Ibu Bapak Saudara, di tengah pergumulan, anak-anak Tuhan harus selalu memiliki pergumulan. Entah sekarang sedang mengalaminya atau nanti akan mengalaminya. Kita harus selalu punya pengharapan. Pengharapan gimana? Apa yang kita pikirkan? Tuhan pasti akan menolong aku. Amin. Dalam masalah ini Tuhan pasti menolong aku. Efeknya apa? Ya kalau sudah ngomong kayak gitu, damai sejahtera, belajar. Semeleh. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, biar Tuhan yang mengerjakan. Kerjakanlah bagianmu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan kita sampai saat ini sudah membuktikan bahwa Allah menolong kita.
Betul? Namun ketika seolah-olah Tuhan rasanya tidak menolong, melalui waktu yang diizinkan kita bisa mengerti alasan dari jawaban Tuhan tersebut. Ada orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita. Gak bisa kita terima. Tapi sering berjalannya waktu, kita tahu ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun tidak sekarang, nanti pasti juga akan sama. Barangkali nanti akan lebih menyakitkan daripada sekarang. Seolah-olah Tuhan tidak menolong, tapi nanti kita tahu, oh ini toh jawabannya Tuhan. Artinya atau maksudnya Tuhan. Bahkan ketika akhirnya kita menyadari bahwa waktunya sudah tiba. Aku sudah berada di penghujung jalan hidup. Nggak ditolong di sini. Tapi kita melihat ke depan, di sana ada harapan pemenuhan hidup kekal. Di depan mata rohani kita. Sebuah anugerah yang indah yang membuat kita kemudian bisa menutup mata dengan tenang dan bahagia. Inilah seharusnya Ibu Bapak Saudara sikap hidup orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki perjanjian dengan Allah dan kemudian menghidupinya dengan setia. Hidupnya berpengharapan dan dipenuhi dengan shalom. Saudara, berapa lama pun pandemi ini menyelimuti kita, sesusah apapun hidup kita karena efek pandemi, yang mungkin juga diperparah dengan bencana alam, Ibu Bapak Saudara sudah merasakan sedikit. Ya. Kalau saudara menyadari perjanjian Allah dengan saudara, maka peganglah selalu pengharapan itu. Selalu milikilah damai sejahtera. Kita bisa melihat bahwa suka duka itu sebuah warna kehidupan seperti yang dibacakan di depan tadi. Warna-warna, tidak monoton, tidak satu warna hitam putih, tapi ada warna-warni. Penderitaan dan kesusahan sesungguhnya hanya menjadi alat bagi kita untuk memeriksa diri kita. Sudahkah aku setia kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan? Karena itu, percayalah Ibu Bapak Saudara, kalaupun engkau diizinkannya terjatuh, tapi tidak dibiarkannya engkau sampai tergeletak, tanpa kemudian tangannya meraih engkau. Raihlah tangan kasih Tuhan yang penuh anugerah itu. Bangkitlah kembali dan tapakilah kembali jalan-jalanmu seturut dengan jalan-jalan Tuhan. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jalanilah itu dengan setia sampai pada kesudahan semua itu. Apa? Rumah Bapa. Peganglah, percayalah, sadarilah, dan kuatlah. Amin. Kita berdoa pada Tuhan. Bukan hanya kami ya Tuhan yang mengalami penderitaan, yang membutuhkan pengharapan. Tuhan Yesus pun sudah mengalaminya. Yohanes Pembaptis pun mengalaminya. Murid-murid Tuhan dalam jemaat awal juga mengalaminya. Karena itu ajar kami untuk juga menerima penderitaan itu dengan pengharapan. Terlebih kami adalah orang-orang yang dianugerahi dengan perjanjian dari Bapa yang kekal. Ajar kami untuk pegang perjanjian itu, tetap setia, dan mendapatkan kemenangan bersamamu. Tolong kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya sebentar untuk warta lisan GKI Gendo Indah Semarang, Minggu 21 Februari 2021. Selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Selanjutnya, pelayan kebaktian. Pada kebaktian Minggu Prapaskah pertama hari ini, Minggu 21 Februari 2021, yang melayani firman Tuhan adalah Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jumlah kehadiran jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Hari ini jemaat yang hadir lebih awal sejumlah 38. Protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa kurang sehat, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Yang selanjutnya, persekutuan remaja. Persekutuan remaja akan dilaksanakan dengan cara daring via aplikasi Zoom setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Selanjutnya, kebaktian anak via aplikasi Zoom. Kebaktian anak via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021. Link akan dibagikan di grup WA Sekolah Minggu. Mohon perhatian anggota jemaat yang mempunyai anak usia sekolah minggu. Yang selanjutnya, selamat ulang tahun. Tanggal 15 Februari, Saudari Ardian Ferry Setiawan. Tanggal 16 Februari, Ibu Cahyani Kusuma Wardani. Tanggal 17 Februari, Ananda Hans Christian Geral. Tanggal 19 Februari, Bapak Gandhi Prabowo Herlambang. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Yang selanjutnya kami mohon maaf untuk ralat warta lisan, warta jemaat.
Yang pertama yaitu untuk ibadah Minggu tanggal 28 Februari, pendamping 2 bukan Penatua Dwi Yuli Aryani, melainkan Penatua Dwi Astuti. Dan yang selanjutnya, ralat selanjutnya yaitu tanggal 28 Februari, yang berulang tahun bukan Ibu Tomianto Hadi Susanto, melainkan Bapak Tomianto Hadi Susanto. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta David. Ya, barangkali ini sebuah nubuatan. Pada waktunya nanti Ibu Dwi Yuliaryani bisa menjadi penatua. Amin. Ada yang saya tambahkan, Ibu Bapak, pelayanan CD ini tidak langsung dilayankan CD, tetapi kami akan merefresh karena ada kekosongan waktu beberapa waktu ya. Jadi putra putri Bapak Ibu, ada Barney, ada Peter, ada Bintang gitu ya. Nanti akan belajar bersama melalui Zoom untuk merefresh dan disiapkan kembali supaya bisa sungguh-sungguh menghayati arti pengakuan percaya mereka. Kemudian untuk persekutuan komisi via aplikasi Zoom, ada satu yang perlu saya tambahkan, untuk persekutuan komisi dewasa termasuk usia lanjut, di sana dituliskan Jumat keempat pukul 18, itu bukan cuma Jumat keempat, tetapi juga Jumat kedua. Ya, jadi Jumat kedua dan Jumat keempat, supaya kita semakin terlatih berpersekutuan via udara, via Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang kemarin kesusahan untuk masuk, kita bisa belajar lebih jauh. Kesalahannya adalah yang saya amati, Bapak Ibu yang tidak bisa masuk itu karena bukan di aplikasi Zoom. Jadi ketika masuk ke aplikasi Zoom itu malah bingung. Seharusnya tinggal lihat di WA ada alamat Zoom. Nah, alamat Zoom yang warna biru itu diklik sudah bisa langsung masuk, asalkan Bapak Ibu sudah menginstal. Itu Ibu Bapak, yang saya amati ada kesalahan di sana. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih. Biarlah ibadah yang boleh selenggara pada pagi hari ini menguatkan kami menjadi semakin percaya dan tetap teguh mengandalkan Engkau. Kami punya pengharapan karena Engkau adalah Allah yang setia dalam janjinya kepada kami. Kau berkati supaya kami boleh bertumbuh bersama-sama melalui pelayanan terbatas yang kami kerjakan. Baik dikerjakan oleh majelis jemaat dan juga oleh komisi-komisi. Kau berkati supaya semuanya boleh menjaga, membangun iman di tengah-tengah keterbatasan. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan kami boleh berdaya guna. Engkau juga memberkati pergumulan jemaat-Mu di dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan itu. Demikian juga bangsa dan negara kami. Dengan berbagai macam bencana yang silih berganti, yang paling harus kami waspadai di bulan-bulan ini adalah banjir yang begitu merata. Kalau beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, di Genuk, tapi juga kemudian masih ada Jawa Tengah di bagian-bagian lain, bahkan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Mereka harus mengalami kembali. Kiranya Engkau menguatkan dan tetap terus Engkau membimbing, mendidik kami supaya kami tidak menjadi manusia-manusia yang bebal, yang tidak mau mempersiapkan diri, dan ketika waktunya tiba, kami sungguh-sungguh tidak bisa belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Mampukan pemerintah bangsa kami boleh belajar, sehingga ketika bencana itu tiba, sungguh-sungguh korban bisa diminimalkan, baik materi maupun jiwa.
Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Biarlah itu seiring berjalannya waktu boleh dipahami oleh masyarakat, sehingga ketika jadwal itu tiba, mereka boleh dengan sukacita mengikutinya, menerimanya. Bahkan bagi mereka yang pernah terkena pun, ketika waktunya sudah lama, lebih dari 6 bulan, barangkali juga akan divaksinasi, biarlah kami juga bersedia untuk mengikutinya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap pergumulan anak-anak-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir dalam ibadah ini. Engkau mendengarkan doa-doa mereka di tengah-tengah pergumulan keluarga, pekerjaan, anak-anak yang bersekolah secara daring dan tentu saja tidak maksimal. Kiranya Engkau menolong, supaya di tengah-tengah keterbatasan tetap kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan dan melihat ada jawaban Tuhan di sana. Kami boleh bersuka cita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu yang lalu, bersama-sama dengan Adrian Ferry Setiawan, Ibu Cahyani Kusuma Wardani, anak Hans Christian Gerald, dan Saudara Gandhi Prabowo. Biarlah dalam sukacita ulang tahun itu mereka dimampukan menjadi berkat. Kami berdoa bersama-sama dan bagi orang-orang yang menderita sakit, Engkau menguatkan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang merencanakan pernikahan, Engkau menolong. Bagi mereka yang sedang menantikan buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka, Engkau juga memberikannya. Segala pergumulan kami, biarlah kami haturkan kepadamu karena Engkau adalah Allah yang setia. Terimalah doa permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Bagi anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah tatap muka, dapat tetap memberikan persembahan dengan cara menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah. Lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Adapun penatua yang bertugas yaitu Penatua Stefanus Dantono untuk wilayah Korintus, Penatua Deni Gandawijaya untuk wilayah Kolose, dan Penatua Isni Yulianti untuk wilayah Efesus. Atau yang ketiga, dengan cara mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Geno Indah dengan alamat Bank Mandiri atas nama Trianto Hirlambang dengan nomor rekening 1350017137587. Selanjutnya kita akan menyanyikan PGJ 145 bait yang ke-1 untuk persembahan kita. 146. 146 Bapak. Ya. Maaf, 146. Bawa persembahanmu dalam genap Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa persembahan kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Bapa, di mana pada saat ini kami semua merasa ketakutan oleh adanya situasi yang tidak menentu, terkhusus COVID yang masih melanda dimanapun saat ini. Dan kami percaya Bapa, Engkau senantiasa memberkati kami dan melindungi kami. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh kami dengar, kiranya semuanya boleh menguatkan kami. Dan pada hari ini juga ya Bapa, kami juga mengucap syukur, kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyucikan dan menerima akan persembahan ini untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berilah juga kepada majelis yang mengelola akan persembahan ini untuk takut akan Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa, baik yang kami sudah memberikan persembahan ataupun yang belum. Kami percaya di kesempatan mendatang Tuhan akan memberkati kami dan memberikan yang baik untuk kami, hingga kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Bapa yang memberkati kami dan melindungi kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami naikkan doa persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini sambil mengingat kasih setia Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu
padaku pada waktumu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ku tak ternilai, tertutup awan Tuhan. Namun hatiku kan tak tertahan oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai, seperti pelangi sehabis hujan. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah lagu ini menguatkan kita di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita hadapi ataupun yang nanti akan kita jalani. Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa janjinya selalu tergenapi. Rancangannya selalu baik untuk manusia. Jalanlah hidup saudara di dalam kasih setia Tuhan dengan tetap setia kepada janjinya. Selalu setialah kepada Tuhan Allah penyelamat yang juga punya janji yang setia kepada saudara. Milikilah janji setia kepada pasanganmu, kepada keluargamu, dan juga berjanjilah untuk setia menjaga kelestarian alam kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menyertai saudara di dalam pergumulan saudara hari lepas hari. Ia memberkatimu di dalam pekerjaanmu. Ia memberkatimu di dalam pergumulan. Ia memberkatimu di dalam studi anak-anak. Biarlah kasih setia Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, 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 di setiap kata dan karyaku. Hosiana,
Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan pekat, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai